Pemirsa, hari ini keluarga Dini Sera Afriyanti mendatangi Komisi Yudisial dan Komisi 3 DPR RI untuk mencari keadilan atas vonis bebas Ronald Tanur. Ditemani kuasa hukumnya, keluarga Dini menilai ada kejanggalan dalam vonis bebas hakim terhadap Ronald Tanur. Keluarga dan kuasa hukum Dini Sera Afriyanti mendatangi kantor Komisi Yudisial untuk melaporkan 3 hakim yang telah memutus bebas Ronald Tanur. Mereka yang datang ditemani politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, membawa sejumlah bukti pendukung. Di antaranya surat dakwaan yang berisi hasil visum serta gambar korban saat kejadian tahun 2023. Keluarga berharap Komisi Yudisial dapat segera melakukan pemeriksaan dan tindakan kepada ketiga hakim yakni Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Dari Komisi Yudisial, keluarga dan kuasa hukum Dini mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk mencari keadilan atas vonis bebas Ronald Tanur. Sebelumnya, Komisi 3 DPR mengundang keluarga mendiang Dini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, menyatakan pihaknya ingin mendengarkan aduan dari keluarga atas bebasnya Ronald yang dirasa terdapat kejanggalan. Dalam rapat dengar pendapat umum ini, kuasa hukum keluarga Dini mengungkapkan kronologi yang sebenarnya terjadi, serta kejanggalan yang dinilai perlu adanya kejelasan dari kasus ini. Kami menyampaikan tentang poin-poin pertimbangan dari hakim yang bertentangan dengan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, yakni tentang adanya visum, bukti visum, saksi-saksi yang tidak diakui dalam pertimbangan hakim, dan adanya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasanya korban itu meninggal karena alkohol. Tadi kami sampaikan kepada pimpinan di Komisi 3 bahwasanya ada visum, ada saksi, ada persesuaian yang menyatakan bahwasanya korban ini meninggal diduga karena terjadi pembunuhan itu. Yang kedua, kami juga menyampaikan tentang sikap dan perilaku hakim dalam memimpin persidangan yang ada di Surabaya, yakni tentang adanya sifat intervensif, sifat tendensius kepada saksi-saksi sehingga saksi-saksi tidak bisa memberikan keterangan secara luasa di dalam persidangan. Itu. Dan yang ketiga adalah kami juga menyampaikan kepada hakim bahwasannya adanya kejanggalan tentang pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan dalam persidangan. Jadi itu. Dari pertemuan dengan keluarga, Komisi 3 DPR berkomitmen akan mengawal kasus Ronald Tanur agar keluarga mendapatkan keadilan. Dengar sendiri, lihat langsung lagi penegasan dan penjelasan dari kuasa hukum dan keluarga korban ya almarhumah Dini. Memang benar-benar ini sangat memprihatinkan. Ada ya sesuatu yang sangat salah yang terjadi pada putusan kemarin. Tambahan masukan lagi yang paling signifikan dari kuasa hukum tadi bahwa adanya indikasi sangat kuat pelanggaran dalam memimpin persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Di antaranya seolah membatasi ya terungkapnya kebenaran. Itu tadi disampaikan ya, membatasi lalu membuat kesimpulan sebelum putusan. Yang mengatakan tahu dari mana bahwa ini mati karena dilindas dan lain sebagainya ya. Nih jadi saya pikir kita harus bersama-sama mengawal ini ya. Dan di masa sidang nanti ya kami agendakan rapat khusus ya dengan KY dan kami juga akan mengundang Mahkamah Agung untuk membahas masalah ini. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan mengagendakan rapat khusus dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, masyarakat terus bereaksi atas vonis Hakim Damanik yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dari segala tuduhan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti. Ya, hari ini ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk keprihatinan. Massa yang tergabung dari LBH Sejatim bersama elemen buruh menggelar aksi di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya atas putusan bebas terhadap terdakwa Ronald Tanur. Dengan membawa spanduk poster, mereka lakukan orasi mendesak para majelis hakim pemutus bebas Ronald Tanur untuk dicopot dan diperiksa. Selain orasi, massa lakukan aksi tabur bunga sebagai simbol matinya keadilan.
serta penggalangan uang yang diberikan kepada majelis hakim dipimpin oleh Erin Tuadamanik. Aksi protes mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polrestabes Surabaya. Unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya menyebabkan kemacetan di Jalan Raya Arjuno, Surabaya.